Assalamualaikum adik-adik. Gimana kabarnya pada hari ini? Tuh, kabar hari ini adalah kuat, hebat, pasti bisa. Amin. Nah, gitu ya. Kabar hari ini gimana? Kuat, pasti bisa. Amin. Yo, gitu ya. Bisa. Untuk hari ini adik-adik bisa dilihat dulu adik-adik wajah-wajah gantengnya adik-adik nih. Bisa lihat dulu, bisa dibuka dulu kameranya, perkenalan dulu sambil berdoa. Bukan perkenalan sih, intinya absensi dengan kehadiran. Lihat. Ya. Gimana nih? Muhammad siapa ini teh? Muhammad Ihsan, gimana kabarnya? Baik, Kak. Nih. Muhammad Zaiban, gimana kabarnya? Baik, Kak. Alvito, gimana kabarnya? Baik, Kak. Bagus ya. Ya, yang tidak terkendala kamera ya mohon dinyalakan ya. Kalau terkendala gak apa-apa. Nah, enggak, sekarang tolong di on cam dulu dong. Nanti kalau pada saat pematerian boleh off cam. Mau lihat dulu kesungguhan adik-adik dalam belajar. Nah, karena ketika kita belajar harus dengan kesungguhan, dengan apalagi? Oh, Idul Fitri katanya. Ya, gak apa-apa, bagus itu. Ya, bagus backgroundnya. Ya, adik-adik, kita sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang dapat. Intinya ilmu itu bukan bermanfaat buat diri sendiri ya, tetapi bisa nantinya bermanfaat bagi sesama kalau adik-adik telah paham ilmunya. Nah, ayo mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sebelum berdoa, Alvito gimana kabarnya Alvito? Baik, Kak. Baik. Ya bagus ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa dapat dicukupkan. Amin, amin ya robbal alamin. Untuk pembelajaran kali ini adik-adik, kita akan belajar mengenai sistem peredaran darah. Sudah pernah diajarkan belum di sekolah? Apakah sudah UTS? Adik-adik? Belum? Belum, Kak. Belum ya. Sudah pernah diajarkan belum sistem peredaran darah? Belum, Kak. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai hal itu ya. Jadi adik-adik intinya telah paham dari teman-teman adik ya, teman-teman adik-adik yang lain ya, dari teman-teman adik di sekolah. Jadi adik-adik itu sudah punya ilmu lah. Oh, kayak gini ya. Kok kayak gini sebenarnya tuh. Jadi ada sebenarnya udah setingkat lebih maju lah ya setelah memahami ini tuh. Ya, intinya. Jadi semangat nih. Adik-adik langsung saja ya, saya share screen. Ya, saya share screen dulu nih. Nanti di akhir-akhir lah supaya nggak bosen ada video dan lain-lain. Biar ada semangat. Nah, ini materinya cukup berat dari buat kelas 8 cukup berat. Tetapi meskipun cukup berat ya tidak ada yang berat dalam ilmu itu ya. Semuanya mudah kalau kita udah paham. Nah, kita akan belajar sistem peredaran darah pada manusia adik-adik. Nah, ini khusus kelas 8 ya. Kelas 8 nanti akan diajarkan ini adik-adik. Meskipun sekarang belum, nanti pasti diajarkan. Sistem peredaran darah pada manusia. Nah, sudah berangkat belum slide-nya? Ini slide-nya nggak bisa berangkat. Oh, saya save dulu. Ternyata belum save. Nah, bisa sekarang nih.
Nah, sudah kelihatan adik-adik? Nih. Ya Kak, sudah. Nah, Ya Kak. ini contoh apa nih adik-adik? Oh, ini apa? Ada yang takut darah? Ini adalah darah adik-adik. Nah, kita sebelum itu kita melihat dulu darah itu seperti apa. Nah, contohnya ini darah adik-adik. Darah itu berwarna merah. Ketika adik-adik terluka, adik-adik mengeluarkan apa? Darahnya warna apa? Warna merah. Masa darah biru? Gak ada. Gak, bukan darah bang gitu ya. Semuanya darah-darah itu berwarna merah. Nah, ya intinya kalau misalnya nih yang suka kedokteran ya, suka dunia-dunia fisik ya, fisika, dunia ya, biologi-biologi ini pasti harus bisa nih yang jadi dokter maupun ada yang jadi yang lainnya nih. Nah, selanjutnya. Oh, nggak bisa di slide. PPT-nya nggak bisa di slide. Apa-apa. Nah, indikatornya itu apa aja adik-adik? Nah, kita sebelum belajar itu pastinya ada indikator. Jadi standar kompetensi ini yaitu adik-adik diharapkan setelah ini adik-adik harus dapat memahami berbagai sistem dalam kehidupan manusia. Nah, berbagai sistem peredaran darah itu apa aja? Nah, kemudian setelah ini adik-adik dapat mengetahui, dapat mendeskripsikan atau menggambarkan sistem peredaran darah pada manusia dan hubungannya dengan kesehatan. Jadi adik-adik bakal tahu ya, bisa mendeskripsikan sendiri. Ini kelihatan ya PPT-nya atau kecil? Nah, kemudian indikator siswa mampu menyebutkan organ-organ dalam sistem peredaran darah. Kemudian adik-adik dapat mampu mendeskripsikan proses peredaran darah pada manusia. Kemudian siswa mampu menyebutkan kelainan-kelainan dalam proses peredaran darah manusia. Ternyata banyak ya, tidak hanya darah saja bisa kemana-mana ya, ke organ-organ tubuh dan lain-lain. Nah, materi ya, darah. Nah, darah merupakan jaringan tubuh yang memiliki fungsi yang sangat penting untuk kelangsungan hidup kita. Bayangkan adik-adik, volume darah itu 8% dikali BB berat badan ya. Nah, jadi darah itu banyak sekali ada di dalam adik-adik itu ya. Penting banget. Kalau nggak ada darah, gimana adik bisa hidup? Bayangkan kalau adik-adik kekurangan darah, apa yang adik-adik rasakan ya? Contohnya ya, pusing ya. Kelebihan darah juga pusing, jadi jangan harus normal. Apalagi yang misalnya tuh pada saat kecelakaan ya darahnya itu kan keluar banyak ya. Nah, itu kan bahaya. Nah, fungsi darah ini adik-adik, yang pertama darah sebagai alat pengangkut. Kemudian ya pengangkut apa? Pengangkut ini ya, intinya oksigen ya bisa lewat darah gitu. Darah sebagai alat pertahanan tubuh dari penyakit. Sebagai alat pertahanan tubuh. Kemudian darah sebagai pengatur suhu. Nah, suhu panas di adik-adik, suhu dingin di adik-adik, coba pegang tangannya aja sekarang panas enggak? Berarti darah itu bisa mengatur suhu adik-adik ya. Kalau ada merasa pusing, pasti suhunya tuh panas banget. Karena darahnya ini sedang panas gitu. Kemudian darah melakukan proses pembekuan darah. Bisa darah itu beku ya. Nah, kemudian ada materi. Kita ini sangat sulit sekali nih. Kita bareng-bareng ya mencernanya ya, sambil dilihat. Ya misalnya ya, coba dilihat di sini. Materi 2. Komponen darah. Ya, ini sangat adik-adik pasti belum mengetahui. Nah, meskipun dari SD pernah ya. Darah tersusun atas 2 komponen yaitu sel-sel darah. Nah, ingat sel-sel darah. Sel-sel darah itu yang mana nih? Yang berbentuk seperti apa ya? Kue apa ya? Kue Ali. Kue Ali. Iya. Kue apa ya? Seperti itu ya. Pernah kan ya ring berbentuk ring ya, cincin. Kan ada kan kue yang cincin tuh kayak gitu tuh mirip darah tuh. Nah, ini namanya sel-sel darah. Kemudian ada yang dinamakan plasma darah. Mana yang dinamakan plasma darah? Nah, ini adik-adik.
Yang kayak lendir-lendir ini nih adik-adik. Warna kuning-kuning ini. Ini namanya plasma darah. Ya, bisa dilihat dulu. Lihat gambarnya. Jadi adik-adik paham. Oh, gambar sel darah ini kayak gini. Plasma darah ini seperti ini. Nah, itu yang dibutuhkan adalah mengetahuinya terlebih dahulu. Kemudian, sel-sel darah adalah sel-sel yang hidup dan merupakan bagian yang padat terdiri dari. Nah, di dalam sel darah ini ada hal-hal yang padat, ya, yaitu sel darah merah. Nah, yang ini tadi ya, yang berbentuk ring-ring ini ya. Nah, kemudian sel darah putih yang mana? Nah, yang warna dilihat ada itu warna apa ini? Biru ya. Nah, kayak gini nih. Ya. Warna biru ya, biru ke abu-abuan kayaknya. Nah, kemudian keping darah, trombosit. Nah, ini nih kayak bentuknya bentuk apa ya? Warna ya kayak apa ya, Adik-adik? Intinya itu namanya keping darah ya. Nah, itu namanya keping darah ya, Adik-adik. Ntar dulu. Ya, jadi seperti itu, Adik-adik. Ya. Jadi udah paham ya gambar-gambarnya ya, Adik-adik. Nah, kayak lanjut lagi ya. Nah, Adik-adik, sekarang sel darah merah tadi, sel darah merah itu namanya eritrosit. Terdapat zat Hb atau hemoglobin. Apa itu hemoglobin, Adik-adik? Ingat, hemoglobin adalah metaloprotein di dalam sel darah merah yang berfungsi sebagai pengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Nah, ini gunanya, Adik-adik, hemoglobin itu. Umurnya 120 hari. Nanti akan ada lagi, dipompa lagi. Seperti itu saja ya, kalau si darah merah. Terdapat zat Hb, ingat ini. Kemudian, sel darah putih. Sel darah putih itu apa? Leukosit. Nah, kemudian, nah ini seperti ini ya, ya. Sel darah putih itu, nah, warnanya kayak gini, diperbesar itu. Sel darah putih itu diproduksi oleh sumsum tulang dan diedarkan ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Nah, jadi di sumsum tulang ada ini, bayangkan di sumsum tulang ada tulang apapun itu ada sel darah putih ya. Pasti ya, Dede. Dalam 1 mili darah mengandung 8.000 sel darah putih. Lebih besar dari sel darah merah bentuk tidak tetap. Ya, ketika adik-adik misalnya darahnya itu terbuka ya, terkelupas, keluar ya. 1 mili aja itu ada 8.000 sel darah putih. Bayangkan ya, banyak banget ya. 1 mili aja. Nah, adik-adik kita harus lihat dulu macam-macam jenis sel darah putih. Nah, jenis sel darah putih itu ada yang namanya monosit. Apa itu monosit? Monosit itu peredaran darah yang menjadi bagian dari sistem kekebalan. Nah, itu kalau nggak ada ini, adik-adik akan rentan terkena apa? Penyakit. Kemudian, nah, ada eosinofil. Masih saja berperan sebagai sistem kekebalan ya dengan melawan parasit-parasit ya. Kalau adik-adik terkena gangguan, terkena serangan ya, atau terkena gigitan hewan ya, bisa nih dinetralisir sama eosinofil ya. Bisa sambil dicatat ya adik-adik, kita mungkin kalau kebanyakan bisa di 2 pertemuan nih, bisa minggu depan kita bahas selanjutnya. Saya nggak akan baca, nggak akan jelasinnya, intinya santai aja jadi ya.
Jadi supaya adik paham. Kemudian ada basofil adik-adik. Basofil nih yang ini sambil dilihat. Yaitu granulosit. Intinya basofil ini mengandung banyak granula. Ya, jadi di sini basofil ini ya intinya dapat supaya bisa sumsum yaitu ya salah satu jenis leukosit yang juga dibentuk di susum tulang ya. Nah, biasa jadi supaya peredaran darahnya lancar ya. Kemudian ada limfosit adik-adik. Nah, ini limfosit kayak gini bentuknya. Nah, limfosit adalah Nah, di sini bisa dilihat limfosit adalah sama aja ya untuk sebagai sistem kekebalan tubuh. Kemudian neurofil, nah kayak gini neurofil itu sebagai darah untuk sebagai pengatur kekebalan tubuh. Nah, kemudian kemampuan sel darah putih yaitu menembus kapiler darah dan masuk ke jaringan tubuh. Nah, kemudian memakan kuman penyakit. Nah, fagositosis jadi dimakan oleh darah tersebut, mengangkut lemak. Kemudian jika jumlah darah putih lebih dari normal disebut leukositosis. Sebaliknya jika kurang dari normal disebut leukopeni. Kita harus tahu ini dulu aja ya. Nah, kan ada kan ya yang namanya penyakit leukosit ya. Penyakit leukopeni ya. Ya, nanti kita belajar. Nah, saya ingin bertanya kepada adik-adik supaya tidak garing. Ketika Anda sakit, apa yang terjadi? Coba menurut Muhammad Jaiban. Apa yang terjadi ketika Jaiban sakit? Apa ya? Kan terjadi. Apa yang dirasakan ketika sakit? Oh, lemas, Kemudian apa lagi? pusing, Terus? terus kayaknya itu sih Kak. Oh, itu saja. Kalau Muhammad Ihsan nih, apa yang dirasakan ketika sakit? Kesehatan menurun Kak, kesehatan. Kesehatan menurun ya. Iya. Kemudian, Alpito gimana gimana perasaan Alpito ketika sakit? Pusing juga Kak. Oh, pusing ya. Dia Betul. Kalau Fathan Rizku gimana nih perasaan Fathan ketika sakit? Kalau saya sih biasanya panas, pusing, badan. Oh iya ya, badan lemes, pusing. Aduh, gak ingin ya sakit itu ya. Aduh, inginnya masih sehat terus ya adik-adik. Semoga di sini sehat semua. Nah, materi keping darah, trombosit. Nah, di sini adik-adik, trombosit ini berguna untuk pembekuan darah. Di darahnya itu di pembekuan ya. Ya kalau ngalir terus juga bahaya adik-adik. Ngalir terus ya bahaya. Pada keadaan normal 1 mili darah itu 20.000, bukan 20.000, 200.000 sampai dengan 400.000 butir keping darah. Nah, ketika ya adik-adik, ketika adik-adik terluka nih. Nah, jaringan trombosit adik itu pecah. Ya misalnya nih adik-adik bayangkan aja sekarang adik-adik terluka. Ini intinya ketika memotong sayuran ternyata bukan sayuran yang kepotong, tangan adik-adik sedikit bukan terpotong, terkelupas. Oh, nah ada nantinya trombosit adik-adik itu pecah ya. Tadi keping darah adik-adik pecah di dalamnya, kemudian mengeluarkan trombokinase. Nah, kemudian trombokinase mengubah trombokinase ini mengubah protrombin dalam plasma darah menjadi trombin dengan bantuan ion Ca2 dan vitamin K. Nah, jadi trombokinase ini
Nah, ini pindah ke protombin, kemudian protombin akan dibantu dengan vitamin K dan ion Ca2 yang ada sering ini ya, makanan yang mengandung vitamin K itu seperti sayur dan lain-lainnya, ion ya, itulah. Nah, kemudian akan ke trombin. Nah, jadi trombin ini akan mengubah fibrinogen dalam, nah ini ke fibrinogen ya, dalam plasma menjadi benang-benang fibrin. Nah, jadi nanti akan ada benang-benang fibrin adik-adik. Benang-benang fibrin itu ya kayak benang ya adik-adik, kayak jahitan tapi gak kelihatan. Kecil banget. Dan akhirnya luka adik-adik tertutup ya. Biasanya sekitar 1 hari juga luka adik-adik udah tertutup ya. Paling cuma 2 jam ya. 1 jam ya adik-adik udah tertutup ya. Gak akan sakit terus ya adik-adik, gak akan menganga terus. Nah, itulah adik-adik. Bukan hanya 1 jam sih, tergantung kulit darahnya adik-adik, kulitnya. Kalau kulitnya adik-adik sering ini lama. Kalau kulit adik-adik bagus, cepat banget ya. Ada benang-benang fibrinnya. Nah, gitu ya adik-adik. Lanjutnya. Nah, plasma darah. Plasma darah itu warnanya kekuningan. Jumlahnya itu 55% dari jumlah untuk fungsi untuk pengangkut sari-sari makanan. Nah, warnanya kekuningan. Ingat kalau plasma darah kuning, kuning, dan kuning. Nah, fungsi plasma darah ini pengangkut sari-sari makanan, hormon sisa metabolisme, mengandung fibrinogen, albumin, dan globulin. Nah, di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, tadi albumin itu apa gitu? Nah, pasti tahu, juga tahu kan? Albumin adalah cairan infus yang digunakan untuk mengatasi hipoalbuminemia, itu rendahnya kadar albumin dalam darah. Jadi ketika adik-adik, albumin itu merupakan protein utama dalam darah manusia. Protein utama nih, albumin. Di dalam darah juga ada protein. Kemudian kalau globulin itu apa? Nah, globulin adalah protein yang tidak dapat dilarut dalam air, tetapi larut dalam larutan garam. Seperti itu ya adik-adik. Nah, intinya adik sudah tahu plasma darah itu ada warnanya kekuningan. Jadi adik tahu ya, darah itu bukan hanya merah aja, ada juga yang kekuningan. Namanya plasma darah ya. Nah, materi. Nah, alat peredaran darah. Nah, ini yang paling penting adik-adik. Alat peredaran darah itu apa aja? Yang pertama ada, ini kelihatannya apa? Ini jantung. Nah, jantung itu berfungsi untuk alat memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi darah adik itu dipompa ke seluruh tubuh, ya. Itu fungsi jantung itu fungsinya. Nah, letaknya jantung itu di mana kan? Aduh, saya sakit ini. Aduh, pasti adik-adik nggak akan di sini nih, akan di tengah nih. Sakitnya tuh di sini enggak, pasti di sini ada nih. Nah, sini. Nah, rongga dada kiri di atas diafragma. Di sini ya adik-adik, coba adik-adik pegang. Nah, di sini sebelah kiri. Nah, ini namanya jantung. Yaitu enggak ke tengah ya. Jantung itu bukan di tengah intinya. Udah tahu kan berarti letak jantung? Alhamdulillah. Kemudian ini ada peredaran darah besar. Ini kelihatan nggak? Ada yang gerak-gerak. Ada kan ya gerak-gerak ini kan? Nah, ini coba kita perhatikan adik-adik selama 1 menit. Nah, ini adalah pergerakan sistem peredaran darah. Cepet banget ya adik-adik. Nah, bahkan lebih cepat dari ini adik-adik kalau kita lihat aslinya. Kan ini agak lambat ya, tapi aslinya itu sangat cepat sekali sistem peredaran darah itu. Jadi langsung ya, bayangkan adik-adik kalau sistem peredaran darah tidak mengalir dengan cepat, apa yang akan dirasakan? Aduh, kematian akhirnya. Nah, itu ya, Masya Allah ya, nikmat dari Allah ya, menciptakan manusia itu dengan baik-baiknya ya, keren. Nah, gambar apa ini?
Nah, sekarang kita ada evaluasian dulu. Sel darah yang berfungsi dalam proses pembekuan darah saat luka adalah sel darah apa? Putih. Apa? Putih, Kak. Ya. Siapa lagi nih yang belum jawab? Ya, kalau dari Jaiban apa? Saya sel darah putih, Kak. Bagus. Kemudian Ihsan. Sel darah putih, Kak. Nah, kita harus lihat lagi ya. Sel darah yang berfungsi dalam pembekuan darah saat luka adalah... Nah, kita lihat lagi ke sini. Sip. Nah, sip. Bisa dilihat di sini. Oh, ini apa ya? Nah, ini adik-adik. Keping darah berguna untuk pembekuan darah. Jadi, tadi Jawabannya trombosit. iya, jawabannya adalah keping-keping darah, bukan sel darah putih. Kalaupun sel darah putih itu tadi sudah dilihat di sini. Nah, ini namanya sel darah putih. Nah, mengandung 8.000 sel darah putih, lebih besar dari sel darah merah bentuk tidak tetap. Nah, jadi sel darah putih itu hanya menembus kapilari darah dan masuk ke dalam tubuh. Kemudian fungsinya memakan kuman penyakit dan mengangkut lemak. Jadi jawaban adik-adik tadi salah ya. Harusnya jawabannya adalah keping darah. Kemudian yang kedua, dari pernyataan berikut ini yang bukan fungsi darah. Yo, bari sambil kita lihat dulu aja ya. Bunuh kuman. Ya, yang merupakan fungsi darah yaitu apa nih? A. Mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua, pembunuh kuman. Yang ketiga, meneruskan rangsangan dari otak. Yang D. Mengangkut sisa metabolisme. Apa nih adik-adik? Bunuh kuman, Kak. Apa? Membunuh kuman. Yang B. Yo, kalau Saya A, Kak. siapa? Saya Alvito A jawabannya. Alvito A. Kemudian yang belum jawab siapa nih? Yo. Jaiban udah jawab belum? Ayo jawabannya apa nih? Ada yang ngechat nih. Saya juga A. Oh, Ihsan A katanya. Fathan tadi apa? A ya? B. Oh, B. Fathan B. Ya udah, kita langsung aja ke jawabannya ya, adik-adik. Jawabannya adalah apa adik-adik? Jawabannya adalah jawabannya adalah C adik-adik. Meneruskan rangsangan dari otak adik-adik. Karena kalau meneruskan rangsangan dari otak itu dilakukan bukan oleh darah tapi oleh jaringan syaraf. Nah, kayaknya kita bakal ini adik-adik. Supaya semangat adik-adik kita
bakal kuisis. Pernah main kuisis adik-adik? Nah, Kak. Nah, kita main kuisis dulu ya adik-adik. Ntar ya, saya buatkan. Nah, kuisis. Ntar, saya buatkan linknya dulu ya. Saya akan share. Adik-adik bisa pelemasan dulu, peregangan dulu ya adik-adik. Aduh. Nah, karena tadi kita judulnya adalah apa? Sistem peredaran darah pada manusia ya adik-adik. Nah, langsung saja ya. Soalnya ada 10. Nanti saya kirim kemana ya ini? Oke. Saya masuk dulu ya. Ntar. Nah, jadi tadi apa yang adik-adik telah dapatkan dari materi tadi nih, menurut Jaiban, apa yang telah didapatkan dari materi tadi? Yang telah didapatkan, kita tahu fungsi darah, terus jenis sel darah, sama itu sih Kak, sama itu penyakitnya. Nah, saya share link, saya share ya ke adik-adik. Nah, adik-adik coba masukkan kode game adik-adik. Masukkan. Ayo. Ini saya ini dulu ya. Saya stopkan dulu. Nah. Nah, sudah terlihat adik-adik. Oh, nih, saya share. Apakah Jaiban bisa masuk atau masih terkendala?
Masih loading, Kak. Masih loading ya, kita tunggu ya, santai saja ya adik-adik. Ya, kita tunggu dulu ya. Nah, ternyata jawaban sudah masuk. Nah, ini 1, 2, 3, 4 akan bersaing nih. Dalam hal ini nih. Bukan bersaing sih, intinya menguji ya kepahaman adik-adik. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Intinya semuanya menang. Yuk. Udah siap adik-adik? Dari Ihsan, apakah udah siap? Sudah, Kak. Oke, ayo mulai. Oh, mulai. Siap. Waduh, kayaknya udah pada semangat nih. Yuk, 1, 2, 3. Bisa kita lihat. Jawaban Akmal belum mulai.
Topan masih di posisi kedua, Muhammad Ihsan masih di ketiga, Alvito masih di posisi kedua. Apakah akan berubah? Ternyata Farhan mulai juara pertama. Alvito menyusul. Alvito ini diam-diam menyusul. Wow, Farhan posisi pertama. Jadi posisi 2. Tinggal kita nunggu Alvito. Ya, sudah akhiri. Oh, wow, ternyata. What? Oh, ini gak ada ucapan selamatnya ini. Oh, ini ya yang menangnya nih. Nah, selamat buat yang menang. Nah, kita harus tahu dulu ya adik-adik. Nah, dari sini nih adik-adik. Dari awal ya. Yuk, sambil kita lihat adik-adik, sambil direview lagi ya. Yang adik-adik. Nah, sampai pembuluh nadi terbesar yaitu adalah aorta ya. Nah, jadi kita tahu kalau pembuluh arteri itu apa? Nah, ya betul ya, membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, kemudian kalau vena bertugas mengalirkan darah dari organ tubuh kembali ke jantung. Ada aorta, itu pembuluh nadi terbesar. Kalau kapiler, nah kapiler adalah merupakan pembuluh kecil dengan dinding sangat tipis yang menghubungkan. Nah, ini kapiler itu pembuluhnya tipis ya. Nah, jadi pembuluh nadi terbesar adalah aorta. Kemudian komponen darah yang berfungsi mengangkut oksigen adalah, yaitu jawabannya adalah eritrosit ya. Eritrosit itu mengangkut oksigen. Satu pemain benar, alhamdulillah. Kemudian urutan yang benar jalannya darah pada peredaran darah manusia. Ya, ingat ya adik-adik, kalau urutan peredaran darah, nah itu seperti ini ya adik-adik. Nah, jadi ada di bilik kiri, kemudian ke seluruh tubuh, kemudian ke serambi kanan. Ini supaya adik-adik sambil paham, dapat materi juga ya ini ya. Kemudian, ciri-ciri pembuluh nadi berikut yang tidak benar. Nah, wah, 2 orang benar nih, alhamdulillah. Letaknya dekat permukaan tubuh, tampak berwarna kehijau-hijauan. Nah,
yang tidak benar tuh ini ya. Yang lainnya benar, mempunyai satu katup di dekat jantung itu benar. Kemudian jika terluka darahnya akan memancar itu benar. Kemudian arah aliran darahnya meninggalkan jantung. Nah, itu benar ya. Jadi ini jawabannya. Wow, mantap. Kemudian perhatikan gambar berikut, bagian jantung yang mengandung darah kaya oksigen. Nah, yang kaya oksigen adalah 3 dan 4 ya. Karena di sini untuk polusi itu memompa darah ya, bukan 2 dan 4. Ini beda ya. Nah, ini ya 3 dan 4. Kemudian terjadinya penyempitan pembuluh darah di otak manusia akan mengakibatkan terjadinya 4 benar. Alhamdulillah ya. Jadi penyempitan pembuluh darah di otak manusia akan mengakibatkan terjadinya stroke. Mantap sekali. Betul. Semuanya. Kemudian anemia merupakan sebutan penyakit apa? Mantap sekali, betul semuanya. Penyakit kekurangan darah merah. Betul. Penyakit berupa darah sukar membeku dinamakan. Nah, sukar membeku itu namanya hemofilia. Nanti kita akan belajar mengenai penyakit-penyakit ya, penyakit kekurangan darah. Ini hanya sekedar pengetahuan saja ya, adik-adik. Nanti saya jelaskan. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke Nah, ini sudah ya. Nah, kita akan beralih ke bagaimana sistem peredaran darah itu ya. Bagaimana sistem kinerjanya. Kita harus lihat tayangan videonya. Ya, sebentar ya adik-adik. Sistem peredaran darah. Nah, langsung saja ya, ini sistemnya. Saya share screen adik-adik ya. Nah, apakah sudah terdengar? Nah, saya saya sharekan ke adik-adik. 1, 2, 3. Nah, bisa dilihat adik-adik. Atau apa yang membuat jantungmu tetap Kamu dapat merasakan detak jantungmu setiap kali kamu meletakkan tanganmu di dada. Bisa dilihat adik-adik. Tapi tahukah kamu apa yang sebenarnya terjadi? Atau apa yang membuat jantungmu tetap berdegup? Setiap hari, jantung kita berdetak sekitar 100.000 kali, mengirim setidaknya 2.000 galon darah yang mengalir di seluruh tubuh kita. Meskipun jantung kita tidak lebih besar dari kepalan tangan, jantung memiliki peranan yang besar untuk tetap membuat darah mengalir sepanjang 60.000 mil dalam pembuluh darah, yang mengedarkan nutrisi dan oksigen untuk organ dan jaringan. Darah mengedarkan seluruh substansi tersebut melalui berbagai saluran yang disebut pembuluh darah. Pembuluh darah meliputi arteri, vena, dan kapiler. Untuk membuat darah mengalir ke seluruh tubuh, kita memiliki sistem pemompa, dan jantung adalah pompanya, di mana jantung tersusun atas otot yang memompa darah ke seluruh tubuh, berdetak sekitar 72 kali per menit sepanjang hidup kita. Jantung manusia memiliki 4 ruang. Nah, ingat ini nih adik-adik. Atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Jantung memiliki 4 katup, yaitu katup trikuspid,
katup mitral, katup aortik, katup pulmonik. Katup ini merupakan katup satu arah. Sekarang kamu telah mengetahui struktur jantung. Selanjutnya, mari kita cari tahu bagaimana jantung bekerja. Darah menjadi kaya oksigen dengan menyerap oksigen di dalam paru-paru. Nah, Jantung tadi yang mulai ini ya, bekerja adik-adik. ketika darah Aduh, tadi yang yang tadi kaya kedua akan ini ya. oksigen terbawa dari paru-paru menuju ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Nah, itu yang ada oksigennya itu. Saat atrium kiri berelaksasi, darah akan terpompa masuk ke jantung. Saat atrium kiri berkontraksi, secara bersamaan ventrikel kiri akan berelaksasi. Atrium kiri menekan darah menuju ventrikel kiri melalui katup satu arah. Ketika ventrikel kiri berkontraksi, darah akan terpompa menuju aorta, di mana darah yang kaya akan oksigen dialirkan menuju bagian tubuh lainnya kecuali paru-paru. Darah yang kaya akan oksigen mencapai seluruh tubuh melalui pembuluh darah yang disebut dengan arteri. Pembuluh darah akan bercabang menjadi kapiler, yang selanjutnya akan menjangkau berbagai organ yang berbeda di dalam tubuh. Selanjutnya darah akan terdeoksigenasi, lalu pembuluh darah kapiler akan bercampur dan menuju ke pembuluh darah yang lebih tebal yang disebut vena. Vena akan membawa darah yang miskin oksigen menuju jantung. Pembuluh darah yang membawa darah yang miskin oksigen disebut dengan vena cava. Darah yang miskin oksigen dari seluruh bagian tubuh memasuki ruang bagian kanan atas dari jantung yang disebut atrium kanan. Atrium kanan akan berkontraksi dan memungkinkan darah untuk mengalir menuju ventrikel kanan melalui katup satu arah. Ventrikel kanan kemudian berkontraksi dan menekan darah menuju arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis membawa darah yang miskin oksigen menuju paru-paru. Paru-paru kemudian melakukan pertukaran gas terhadap darah sehingga darah kembali menjadi kaya akan oksigen. Darah tersebut selanjutnya akan dialirkan kembali ke jantung melalui vena pulmonalis dan kembali mengulang siklus sirkulasi tersebut. Ya, seperti itu ya adik-adik untuk materi kali ini, sistem peredaran darah. Semoga adik-adik dapat memahaminya ya adik-adik, dapat memahaminya dengan baik. Nah, kemudian, intinya dalam pembelajaran itu ya banyak sekali kendala-kendala ya. Jadi adik-adik bisa kembali belajar lagi dengan bisa lewat YouTube ya, atau bisa berselancar di Google dan lain-lain untuk menambah pengetahuan adik-adik. Karena sekarang mudah sekali ya adik-adik untuk belajar. Tapi dengan adanya bimbingan itu akan membuat adik-adik terpacu untuk belajar seperti kegiatan-kegiatan seperti ini ya. Kegiatan bimbing ini itu bisa membuat adik-adik semakin terpacu untuk semangat belajar karena ada yang mengkoordinir. Jadi, ketika adik-adik masih merasa belum puas dalam pembelajaran kali ini, bisa adik-adik lihat di Google atau di referensi yang lainnya ya adik-adik, bisa di YouTube dan lain-lain untuk menambah pengenalan adik-adik. Nah, dengan berkumpul-kumpul dengan belajar di Zoom seperti ini, membuat adik-adik semakin waktunya itu intinya adik-adik bisa memaksimalkan waktu yang ada. Nah, itu sangat bagus sekali adik-adik. Demi kedepannya adik-adik bisa manajemen waktu dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya, seperti aja kita buka kamera dulu, berfoto dulu adik-adik. Karena udah jam 5 ya. Udah sore ya adik-adik. Nah, alhamdulillah pembelajaran kali ini selesai. Mungkin untuk minggu depan akan semakin lebih baik lagi ya pembelajarannya. Dan mudah-mudahan adik-adik semakin semangat nih. Minggu depan ingin bahas apa ya adik-adik? Yang sekiranya adik-adik tahu minggu depan ingin bahas apa gitu.
Sistem pernapasan. Pernapasan. Sistem pernapasan pada manusia. Oke, setuju? Ya. Minggu depan kita akan bahas mengenai sistem pernapasan pada manusia. Ya. Bisa adik-adik sambil berfoto dulu. Ayo, 1, 2, 3. Nah, tuh. Alhamdulillah, terima kasih ya dari untuk pembelajaran hari ini. Kita belum berdoa. Berdoa dalam mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ketika adik-adik ingin melihat lagi dapat dilihat di YouTube ya. Tapi belum saya upload ke YouTube. Tenang, nanti saya upload ke YouTube. Nanti ada adik-adik nih masuk ke YouTube. Alhamdulillah ya. Terima kasih ya adik-adik atas waktunya. Semoga hari ini berkah dan semangat lagi di minggu depan ketemu lagi sama saya. Terima kasih. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Sama-sama.